Siapa yang tahu dia pagi-pagi itu keluar rumah akan ditusuk. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Menurut data yang dikumpulkan oleh FBI tentang senjata yang digunakan dalam 13.922 pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2019, 10.258 kasus itu menggunakan senjata api sebagai murder weapon atau alat pembunuhan. 364 kasus menggunakan senapan, 1.476 kasus itu menggunakan pisau dan kayak alat-alat pemotong, 600 kasus itu menggunakan tangan dan kaki jadi menendang atau dan 11,4% nih adalah lain-lainnya, objek tumpul, racun, peledak, api, narkotika, dan lain-lain. Nah, data yang sama nih kita nggak bisa temuin somehow buat Indonesia, tapi mungkin aku lebih mau tahu kayak menurut kalian kalau misalkan ada data yang sama, what would be the most common murder weapon di Indonesia? Pastinya statistiknya bakal beda ya sama Amerika Serikat, since di Amerika Serikat berdasarkan Second Amendment mereka, rakyat sipil itu umum untuk memiliki senjata berapi. Nah, tapi ternyata banyak juga nih kasus-kasus di mana murder weapon atau alat pembunuhnya itu adalah hal-hal yang umum kita miliki di rumah yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah berpikir bahwa oh ternyata barang ini bisa juga berbahaya. Nah, ngomong-ngomong tentang murder weapons guys, malam ini di Neror kita akan membahas kasus-kasus pembunuhan yang murder weaponnya adalah barang-barang yang mungkin ada di sekitar kalian. So without any further ado, stop senyum-senyum cause shit's about to go down. Oke. Yang pertama, kita akan mulai dengan payung. Jadi, pada tahun 2012, ada seorang pria berusia 40 tahun yang gak disebutin namanya, itu lagi berjalan di Hanover, Jerman, dan pas dia lagi jalan nih, dia tuh berpapasan sama satu orang pria asing yang kurus, dan orang ini berjalan membawa payung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba aja pria asing itu menusuk si orang yang lagi jalan ini dari belakang, tepatnya di bagian bokongnya dengan ujung payung yang dibawanya. Nah, ternyata di ujung payung itu ada sebuah jarum kecil yang ditanam ke ujung payungnya yang menyuntikkan merkuri ke tubuh pria yang lagi jalan tadi. Dan akhirnya si pria ini koma, masuk rumah sakit, dan dia tidak pernah pulih dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Serem banget, tapi mereka nggak ada relasinya. Jadi benar-benar orang lagi jalan aja, stranger. That's so crazy. Siapa yang tahu dia pagi-pagi itu keluar rumah akan ditusuk di bagian pantatnya menggunakan payung yang beracun. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Apakah ini akan membuat kalian jadi was-was ketika kalian berjalan melewati orang yang membawa payung? Next. Next ada celana olahraga. Jadi pada April 2006, ada seorang laki-laki bernama Jimmy Hackley yang pada saat itu berusia 61 tahun yang berasal dari Jacksonville, Florida, yang mencekik seorang perempuan bernama Patricia Ann McCollum yang pada saat itu berusia 29 tahun dengan sepasang celana olahraga. Si Jimmy Hackley ini kayaknya kuat banget ya, dia mencekik Patricia ini pakai celana olahraga sampai pembuluh darah di matanya Patricia ini keluar dan Patricia ini meninggal dunia. Karena kasus yang satu ini, Jimmy akhirnya didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pakai celana olahraga. Ya technically sih kayak kain aja sih, ya nggak sih? Kayak pakai. Next. Next ada lampu hias. Brian Willerson dari Augusta, Georgia, Amerika Serikat itu terlibat di pertengkaran ya dengan seorang laki-laki lain bernama William McLean pada Juni tahun 2012. Perselisihan mereka nih memanas dan meningkat jadi perkelahian ketika Willerson ini meraih lampu lantai lalu menggunakannya untuk memukul William McLean, tubuh dan kepalanya William McLean kayak sampai akhirnya William McLean ini meninggal dunia di tempat akibat luka-luka yang diperolehnya. Next. Next ada bola bowling. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Fort Worth, Texas, Amerika Serikat itu menggunakan bola bowling untuk membunuh tetangganya yang baru berusia 5 tahun dengan memukul kepala anak itu dengan bola bowling ini yang beratnya 6,3 kg. Dak! Kenapa apa alasannya? Apa alasannya dia membunuh anak 5 tahun? Hanya karena dia kesal.
Meskipun dia baru aja berusia 14 tahun, masih remaja, dia divonis 23 tahun penjara karena kasus ini. Kesel, diambil bola bowling, dar. Next. Gitar. Pada Oktober tahun 2011, ada seorang laki-laki bernama Danny Kirk yang merupakan seorang pendeta dari gereja Baptis di Texas. Itu dipukuli sampai kehilangan nyawanya oleh seorang laki-laki bernama Derek Barrow, berusia 33 tahun, menggunakan gitar listrik. Ketika polisi sampai ke tempat kejadian, udah terlambat, jadi kayak Danny Kirk udah kehilangan nyawanya, dan mereka harus menggunakan taser untuk menaklukkan si Derek Barrow tadi, karena si Derek Barrow ini ternyata memiliki kelainan mental. Jadi dia punya penyakit kejiwaan. Dia juga udah mencoba untuk mencari bantuan. Bahkan salah satu bantuannya itu si pastor itu sendiri yang dia bunuh itu. Itu ada orang yang mencoba untuk membantunya. Tapi memang dia sakit secara mental dan akhirnya dia mengakhiri hidup sang pastor menggunakan gitar listrik. Serem banget ya. Istrinya sempat bilang, he was sick, really sick, mentally ill. Dia benar-benar sakit, sangat sakit mental. Bahkan beberapa hari terakhir ini sebelum dia menyerang sang pastor, dia tuh mencoba untuk mencari bantuan tapi nggak dapet. Kasian banget. Tapi dua-duanya kasian gitu. Next. Next ada payudara. Donald Lange, berusia 51 tahun dari Everett, Washington, Amerika Serikat, itu membekap pacarnya sendiri menggunakan dadanya setelah dia pingsan di atas pacarnya. Jadi dadanya nutupin muka pacarnya, dan saksi mata mengatakan bahwa mereka mendengar pria itu memohon padanya untuk turun darinya. Tapi Lange ini, jadi si Donald Lange ini mabuk berat, dan dia nggak sengaja berarti ya membekap pacarnya dengan dadanya sampai si pacar itu kehilangan nyawanya. Donna ini juga mengaku sama polisi bahwa dia nggak ingat apa-apa, tapi dia tetap didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Murder weaponnya apa? Dada. Tapi katanya dia mengaku kalau dia sebelumnya habis berantem sama pacarnya. Oh, dia ngaku bahwa dia habis berantem juga sama pacarnya. Oh, mungkin karena itu dia didakwa bersalah mungkin ya, karena dia punya motif untuk membunuh pacarnya. Menarik. How big is it like tuh? Ini ukuran 38 DD. Ukuran 38 DD. 38 DD. Oke, make sense. Next. Next is Sandok Desert. Ketika Richard Clare dari Ferndale, Inggris itu mencoba untuk merampok seorang laki-laki bernama Timothy McGee yang cacat, McGee ini mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, Richard Clare ini mengambil sebuah sendok dessert, sendok pencuci mulut yang kecil itu, sendok teh lah kalau misalkan kita bilangnya di sini ya, dan memukul Timothy di bagian belakang kepala dengan kekuatan yang sangat besar sampai memecahkan arteri yang menyebabkan pendarahan fatal. Oh, jadi malah rampoknya yang membunuh ya? Iya, soalnya dia lagi pakai heroin. Oh, dia lagi pakai heroin, terus dia mencoba untuk merampok orang cacat, dan cacatnya mencoba melindungi diri, terus soalnya dibunuh. Oh, ya kasihan banget. Next. Next ada Xbox. Pada April 2013, tubuh seorang wanita berusia 20 tahun yang tidak disebutkan identitasnya itu ditemukan di sebelah Xbox 360 yang rusak parah dan berlumuran darah. Akhirnya diketahui bahwa pacar wanita itu telah menggunakan konsol Xbox 360 itu untuk memukulinya sampai dia kehilangan nyawanya. Serem banget, serem banget. Next. Next ada papan catur. Ternyata papan catur juga bisa digunakan sebagai murder weapon. It seems like semuanya ya bisa digunakan untuk bahkan ini gitu kayak. Menurut legenda Viking nih di abad ke-14, itu ada dua orang Norse, Faber dan Snowden yang lagi main catur bersama. Ketika permainan ini menjadi sangat panas, sehingga mereka nih mulai saling melemparkan bidak catur. Sampai Faber itu meraih papan catur kuno yang berat dan memukul kepalanya Snowden dengan papan itu dan membunuhnya seketika. Oh, ini berarti based on legend ya? Berbasis legenda. Menarik. Next.
Sepatu heels, sepatu hak tinggi. Edith Maxwell itu adalah seorang guru nih yang berusia 21 tahun dari West Virginia, Amerika Serikat. Nah, dia itu sempat bertengkar sama ayahnya sendiri. Jadi, seperti anak dan ayah biasanya berantem, tapi dia memilih untuk menyakiti ayahnya menggunakan sepatu hak tingginya di Juli 1935 yang berakhir dengan sang ayah kehilangan nyawanya. Jadi, ayahnya sama dia pakai sepatu hak. Karena kasus ini dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Oh my god. Untung aku kalau berantem sama orang tua aku cuman ngomong sedikit, teriak sedikit, terus takut nangis. Ngomongnya aja nangis ya. Tapi kan mana berani. Jangankan nyakitin papa aku. Dulu papa aku kalau misalkan aku lagi tidur, dia teriak, aku langsung berdiri. Si ngawang banget. Iya, bener-bener deh. Saya langsung berdiri, aku kayak militer. Papa aku kayak militer nih kayak. Next. Oke guys, dan murder weapon yang terakhir adalah spatula. Angeles Cadio Castro dari Utah, Amerika Serikat, itu menggunakan spatula untuk memukuli putrinya yang berusia 5 tahun. Baru berusia 5 tahun sampai tewas. Ketika para medis tiba di tempat kejadian, mereka menemukan ada spatula yang rusak dan mereka langsung tahu murder weaponnya apa. Dan kasus itu pun terpecahkan. Angeles langsung didakwa dengan pembunuhan tingkat 1. Kasian banget Stephanie Guadalupe Espindola Cadio, umurnya baru 5 tahun. After being beaten with spatula and various types of kitchen implements for as long as an hour. Dia dipukulin pakai spatula dan barang-barang dapur lainnya selama sejam. She had wounds from her neck to her knees and other defense wounds on the backs of her hands where she tried to defend herself. Dia mendapatkan luka di lehernya, di dengkulnya, dan luka-luka di belakang tangannya di mana dia mencoba untuk membela dirinya. Kasihan. So itu tadi adalah beberapa murder weapons yang paling aneh di dunia. Aku mau denger kasus mana yang menurut kalian paling eerie, coba komen di bawah. Mana yang paling unexpected, mana yang paling kayak oh enggak itu lumayan common kok, lumayan umum kok digunakan untuk menyakiti orang lain, coba di komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Barata dan I hope that you guys enjoy this video. Jangan enjoy, kalau kalian suka deh videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget Nancy Jajaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. ...1.476 kasus itu menggunakan knives atau kayak pisau. Tapi ada nih kayak yang nulis. Nah, tapi tahukah kalian bahwa ya obviously mungkin kalian tahu ya, tapi tidak terbayang. Dan akhirnya pria yang lagi berjalan dan sampai pembuluh darah matanya. Ketika Richard Clare dari Ferndales. Ketika para medis tiba di tempat kejadian, di sini juga Malin Kundang dibunuh pakai kutukan jadi batu, atau yang ditendang jadi perahu. Itu apa sih yang ditendang jadi? Meriam kan? Itu apa yang ditendang jadi perahu? Oh enggak, perahu ditendang jadi gunung. Terus iya jadi kebalik gitu. Iya, perahu ditendang jadi gunung kan? Gara-gara dia kesel jago banget. Udah, ini nggak nyambung sama sekali.